Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lucia Nurhaliza dengan NPM 21310604141. Saya adalah mahasiswi Psikologi Islam semester 5 kelas F, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang adiksi game pada mata kuliah literasi digital yang diampu oleh Ibu Intan Islamiyah MSc. Baik, langsung saja, apa sih adiksi game itu? Jadi teman-teman, adiksi game adalah kondisi ketika seseorang merasa sangat sulit untuk menghentikan atau mengontrol ketika dia bermain game. Jadi bahkan ketika dampak negatif yang signifikan itu terjadi, dia tetap kesulitan. Atau bahasa yang lebih mudah kita pahami yaitu ketika seseorang menjadi sangat kecanduan bermain game, jadi sampai-sampai dia mengabaikan tanggung jawab penting lain di kehidupan nyata. Jadi hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam tugas-tugas penting seperti pola makan yang tidak teratur, kemudian kurang tidur, dan juga berkurangnya interaksi sosial. Lalu apa saja sih faktor-faktor penyebab dari adiksi game ini? Yang pertama itu komunitas online. Jadi ketika seseorang bertemu dan berkumpul dengan orang baru di dunia online-nya, itu dapat memicu perasaan kebersamaan yang kuat dan juga menyenangkan, sehingga membuat dia merasa nyaman dan juga senang berada di aplikasi tersebut. Yang kedua itu belajar dan penguasaan. Jadi game itu dapat menjadi tantangan baru dan pemain akan mengalami rasa puas ketika mereka berhasil menguasai aspek tertentu dalam game. Jadi ketika mereka sudah berhasil, kemudian rasa puas yang mereka rasakan ini yang membuat mereka kembali lagi menggunakan game tersebut, sehingga kesulitan untuk meninggalkan itu tadi. Yang ketiga itu lingkungan keluarga. Jadi faktor penyebab dari lingkungan keluarga ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi kemungkinan ada tekanan dari orang tua atau keluarga itu dapat menyebabkan seseorang individu itu melarikan diri ke dunia game. Kemudian faktor yang keempat adalah kondisi kesehatan mental. Jadi, orang dengan kondisi kesehatan yang buruk seperti depresi dan kecemasan itu cenderung memiliki resiko yang lebih besar untuk mengembangkan adiksi game atau memiliki resiko yang lebih besar untuk lebih kecanduan game gitu ya teman-teman. Kemudian jika sudah ada penyebab, maka apa sih akibat atau dampak dari adiksi game ini? Dampak yang pertama itu menyerang psikologis. Mungkin dia meredakan masalah emosional secara sementara, tetapi meninggalkan rasa depresi, cemas, dan juga kelelahan ketika selesai bermain game. Dampak yang kedua itu adalah sosial. Jadi karena dia cenderung bermain game, sehingga mengakibatkan kurangnya waktu untuk mengejar hobi dan juga minat lain. Kemudian menjauhkan diri dari teman dan keluarga, sehingga kesulitan dalam membentuk hubungan interpersonal yang sehat. Dampak yang ketiga itu adalah berbau dengan fisik. Jadi hal-hal yang biasanya terjadi itu berurusan dengan sakit punggung, sakit leher, kemudian carpal tunnel syndrome, kemudian masalah tidur dan juga kekurangan gerak tubuh. Jadi dampak adiksi game itu dapat menyerang psikologis kita, kemudian sosial dan juga fisik kita. Apa saja langkah-langkah mengatasi adiksi game ini? Yang pertama kita bisa dengan membuat daftar keinginan, yaitu dengan tidak punya hal-hal penting yang ingin kita lakukan, tetapi game ini juga ingin kita mainkan gitu. Dalam perencanaan jadwal harian kita, sisipkan waktu untuk bermain game. Jadi tidak masalah ketika kita ingin bermain game, hanya saja kita tetapkan batasan. Jadi yang kedua itu buat batasan, kita bisa menentukan berapa jam per hari atau per minggu yang kita tentukan sendiri untuk diperbolehkan bermain game. Nah, maka kita harus mengikuti batasan tersebut. Yang ketiga, kita langkah mengatasi bisa dengan menemukan hobi baru. Usahakan kita menemukan kegiatan baru yang menarik sehingga kita dapat mengalihkan perhatian dari game.
Bisa ditarik kesimpulan ya teman-teman bahwa adiksi game ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mental kita. Maka penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi daripada adiksi ini dalam hidup kita. Orang tua juga harus memainkan peran yang aktif dalam mencegah adiksi game pada anak-anak mereka. Kita tetap boleh menggunakan kemudahan akses internet pada saat ini, salah satunya game online, namun tetap pada batasan-batasan yang wajar, sehingga tidak mengarahkan kita kepada hal-hal yang sekiranya membuat kita merugi di kehidupan yang akan datang. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam saya menyampaikan, karena saya juga masih belajar ya teman-teman, kita sama-sama belajar. Harapannya penyampaian materi saya itu dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.